Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena dalam ibadah ini terlambat waktu sebab ada gangguan jaringan tadi. Agak susah jaringan internetnya, tetapi puji Tuhan. Dan mari tetap berdoa supaya jaringan internet pada hari ini baik dan kita bisa mengikuti ibadah live ini tanpa tersendat-sendat. Dan memang akhir-akhir ini jaringan internet begitu susah, sering dapat gangguan. Tetapi tetaplah kita berharap kepada Tuhan supaya selama ibadah live ini tidak ada gangguan jaringan tersebut. Kita satu di dalam doa. Bersama dengan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami datang merendahkan diri, dan kami terus membawa kepada Tuhan di dalam doa untuk jaringan internet, supaya Engkau memberkati sehingga tidak ada gangguan, dan kami dapat melaksanakan ibadah live ini tanpa tersendat-sendat, dan juga lampu PLN khususnya yang ada di Sentani Jayapura, supaya Engkau memberkati sehingga PLN tidak padam. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, mari Tuhan Engkau mengurapi. Bahkan handphone yang mereka pakai diurapi Tuhan. Lawatan Tuhan, api kemuliaan-Mu Engkau curahkan bagi kami semuanya. Bahkan kami yang melayani Tuhan, Engkau mengurapi kami dan Engkau pakai. Segala pekerjaan setan, iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk menahan hadirat Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami. Haleluya. Mari saudaraku, kita naikkan pujian sukacita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan
kami anak-anak-Mu Bapa. Ini kami umat pilihan-Mu. Ini kami umat tebusan-Mu. Kami datang bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami datang bersyukur atas segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Roh Kudus yang menenangkan hati dan jiwa kami. Roh Kudus yang memberikan ketenangan pada pikiran kami, pada hati kami. Ketika kami ada di dalam keraguan, ketika kami ada di dalam kegelisahan, ketika kami ada di dalam kekhawatiran, dan ketika kami datang dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang menenangkan hati kami, Roh Kudus yang memberikan ketenangan pada jiwa kami. Haleluya.
betapa dalam cinta kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu, pertolongan-Mu ajaib, Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan Kau takkan kembali. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Tenanglah hatiku, tanganku dipegang. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Oh, Yesus membimbing, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami. Dan sungguh kami merasakan hadir-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kami. Tidak ada gangguan apapun sampai selesainya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya mohon kepada saudaraku supaya pada jam ibadah seperti ini, saudara jangan menelepon di nomor saya ini, sebab akan sangat terganggu sekali jaringannya. Sepanjang pujian penyembahan tadi, ada satu orang yang bolak-balik telepon, kita sudah reject, tetapi tetap telepon. Jadi saya mohon supaya jangan menelepon sepanjang ibadah ini, supaya tidak terganggu. Haleluya. Untuk Ibu Eni Asmoro yang dari Surabaya, mohon maaf. Nanti kalau mau telepon sesudah selesai ibadah live-nya. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya
kembali dari awal pujian ini. Haleluya. Oh saudaraku, oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya kita semua diselamatkan. Pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Oh, pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Sekali lagi katakan pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Sebab cintanya kita diselamatkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Dan saya percaya semuanya kita merasakan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama untuk menjadi berkat bagi negara kita tercinta Indonesia. Lewat persoalan yang dihadapi oleh negara kita saat sekarang ini. Dan apa yang menjadi masalah bagi negara itu adalah masalah kita juga. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus mau berdoa bagi negara kita tercinta Indonesia. Namun sebelum kita menaikkan topik doa kita untuk ke sana, kita buka terlebih dahulu dari Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 8 dan 9. Dua ayat ini kita baca saudaraku. Yakobus pasal 5 ayat 8 dan 9 dengan judul perikop di sana, bersabar dalam penderitaan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Iya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Iya. Ada ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan saat sekarang ini. Seperti yang sering kali saya katakan kepada saudaraku, bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kalaulah Tuhan izinkan kita memiliki panjang umur. Katakanlah contohnya saya sekarang umurnya 52. Kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai 80 tahun, berarti sisa usia saya tinggal 28 tahun. Nah, di dalam usia 28 tahun itu, mampu untuk bertahan dalam situasi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya pribadi, maupun yang sedang dihadapi oleh negara kita. Firman Allah tadi berkata, kamu juga harus sabar. Sabar menunggu pertolongan Tuhan. Sabar menunggu doa dijawab oleh Tuhan. Kita ini ingin instan. Maunya doa kita itu instan. Begitu kita minta hari ini, langsung dijawab Tuhan. Mungkin karena begitu banyaknya kesulitan yang menghimpit. Karena begitu banyaknya persoalan yang menghimpit. Ada banyak penderitaan, ada banyak hal yang harus kita hadapi, yang membuat kita itu maunya cepat-cepat dijawab doa kita. Himpitan demi himpitan. Tetapi firman Allah berkata, hendaklah juga kamu bersabar. Sabar. Sabar terhadap tingkah laku orang yang ada di sekitar kita. Sabar dengan apa yang dia perbuat terhadap kita. Sabar dengan segala keadaan ekonomi yang mungkin ada di bawah standar berkekurangan. Yang pasti jawabannya itu adalah seperti apapun kehidupan itu harus sabar. Sabar saudaraku. Arti kata sabar ini adalah terus berdoa. Terus berdoa. Kalau kita mau bayangkan perempuan pendarahan itu, bayangkan saudaraku, lebih dari 10 tahun dia menunggu mujizat dari Tuhan. Bayangkan 12 tahun dia menunggu pertolongan Tuhan. Pendarahan loh. Wanita saja, kalau dia mengalami menstruasi 1 minggu, itu sudah lemes. 1 bulan, 2 bulan, apalagi ini sampai 12 tahun saudaraku. Bisa saudaraku bayangkan sudah seperti apa itu keadaan tubuhnya yang lemas. Mungkin dia sudah kurus kering. Mungkin sudah banyak harta yang dihabiskan untuk pergi berobat. Dia sabar. Dan tepat pada waktunya Tuhan, dia mendapatkan mujizat. Dia sembuh oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia memegang ujung jumbai jubahnya Tuhan Yesus. Kenapa harus ujung jumbai jubah? Kenapa enggak kerah bajunya Tuhan yang harus dia pegang? Atau lengan baju? Kenapa harus ujung jumbai? Untuk menyentuh ujung jumbai ini kan kita perlu menundukkan diri. Arti kata menundukkan diri ini adalah merendahkan diri. Setiap orang yang merendahkan diri akan dijawab Tuhan pergumulannya. Tetapi setiap orang yang sombong, jangan harap doamu cepat-cepat dijawab Tuhan. Tuhan akan menunggu sampai kapan engkau merendahkan diri. Karena orang yang tidak memiliki sifat sabar adalah orang yang sombong.
Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Seperti perempuan pendarahan tadi. Merendahkan diri di kaki Tuhan. Dengan sabar. Yang kedua, dan harus meneguhkan hatimu. Mantapkan hati. Teguhkan pendirian, jangan terombang-ambing. Orang yang mendua hati, Yakobus pasal 2 katakan, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Ibarat kata dia seperti berlayar di atas 2 perahu. Bisa saudaraku bayangkan di atas 2 perahu, kaki yang kiri 1 perahu, kaki yang kanan 1 perahu, itu tidak akan pernah berjalan bersama. Akan terpisah. Lalu bagaimana kita yang naik di atas perahu yang 2 itu tadi? Jadi orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Maka dari itu teguhkanlah hatimu. Mantapkan hatimu, jangan bimbang, jangan ragu. Situasi sesulit apapun yang sedang engkau hadapi saat sekarang ini, jangan ragu, jangan bimbang. Sebab ketika engkau bimbang, ketika engkau ragu, doa-doamu yang sudah engkau naikkan kemarin-kemarin itu, doa puasamu yang sudah engkau lakukan itu, tetapi ketika engkau bimbang atau ragu, kembali nol. Kembali nol. Maka dari itu jangan mau ragu, saudaraku. Teguhkan hati. Sekalipun iblis datang toel-toel, katakan, hei iblis, kau diam. Tuhan pasti menolongku. Tiba waktunya Tuhan memberikan yang terbaik bagiku. Jangan pernah ragu. Masalahnya kan kita seringkali ragu, saudaraku. Seringkali kita berkata, Tuhan sudah gak menjawab doaku. Tuhan sudah tidak peduli lagi denganku. Tuhan sudah tidak sayang denganku. Kita ragu. Bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita, sedangkan doa yang kita ragu dengan doa kita sendiri. Jangan pernah ragu, saudaraku. Teguhkan hatimu. Sabar, ya. Tadi sabar, teguhkan hati. Arti kata sabar ini adalah bertekun. Tekun. Tekun mengerjakan satu pekerjaan. Teruslah kerjakan. Dan akan ada upah yang akan engkau terima. Buah dari kesabaranmu akan ada. Buah dari ketekunanmu akan ada. Buah dari keteguhan hatimu akan ada. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat kejadian-kejadian yang ada. Kalau beberapa bulan yang lalu di Hong Kong itu terjadi demo besar-besaran. Ya toh? Demo besar-besaran. Nah sekarang Indonesia, negara kita, ini satu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Karena apa? Perang akan terjadi. Kerajaan melawan kerajaan, negara melawan negara, sesama umat melawan sesama umat. Ini firman Allah, saudaraku. Perang saudara terjadi. Bukankah kita sesama warga negara Indonesia itu adalah saudara? Karena kita sama-sama warga negara Indonesia. Tetapi kalau kita melihat keadaan sekarang ini, seolah-olah mereka yang punya kepentingan pribadi, seolah-olah mereka akan membuat negara di dalam negara. Ya toh? Mereka punya kepentingan pribadi. Seolah-olah mereka mau membuat di dalam negara ada negara. Ini penggenapan firman Allah. Akan terjadi kesusahan. Akan terjadi perang saudara. Maka dari itu, saudaraku, teguhkan hatimu, mantapkan doamu. Bersabar menunggu waktunya, tinggal sedikit lagi. Tuhan segera datang. Berdoa saja. Seperti saya katakan tadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita berdoa. Bukan ikut-ikutan untuk demo, tetapi berdoa. Hanya itu yang bisa kita lakukan, doa. Semuanya ini atas seizin Tuhan. Dan memang sudah demikianlah dia firmankan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus
akan banyak segala penderitaan demi penderitaan yang kita alami. Banyak kabar-kabar menggemparkan. Zaman ini sudah semakin membuat kita ada di dalam kekhawatiran. Tetapi ingat, anak-anak Tuhan, kekhawatirannya serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan pembelaan. Kota Jakarta, ya, Jabodetabek lah khususnya. Walaupun kita bukan tinggal di Jabodetabek, tetap doakan umat Tuhan yang ada di sana. Kota Medan, kita doakan supaya secepatnya dipulihkan Tuhan dari bencana banjir beberapa hari yang lalu. Semuanya itu akan terjadi. Karena penggenapan firman Allah, kamu akan mendengar apa yang tidak kamu dengar, yang tidak pernah kamu dengar. Kamu akan melihat apa yang tidak pernah kamu lihat. Penggenapan firman, saudaraku. Ini membuktikan bahwa Allah kita ada. Ini membuktikan bahwa Yesus kita ada. Sebab apa? Sebelum terjadi semua, sudah Dia katakan di dalam firman Allah ini. Jadi sekarang itu sedang digenapi. Bahwa Alkitab yang kita pegang, firman Allah yang kita pegang ini bukan cerita dongeng atau isapan jempol. Bukan, saudaraku. Karena Allah sendiri yang memberikan ilham kepada para nabi-nabi untuk membuat semua isi firman Tuhan ini. Selanjutnya kita lihat ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, ini sering terjadi. Bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungut dengan keadaan. Mungkin kita ada mengalami suatu kekurangan. Doa belum dijawab oleh Tuhan. Ada persoalan, ada masalah, ada penyakit. Bersungut-sungut. Penyakit bersungut-sungut ini sulit hilang dari kehidupan manusia. Tetapi firman Allah berkata, jangan kamu bersungut-sungut. Bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab dengan bersungut-sungut tidak akan bisa menambah harta kekayaan. Dengan bersungut-sungut tidak akan bisa menjawab doa. Dengan bersungut-sungut malah penyakit yang datang. Persoalan semakin datang. Penderitaan semakin datang. Makanya lagu anak sekolah minggu, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ini, jangan bersungut-sungut, saudaraku. Jangan ngomel. Dari pagi ngomel, siang ngomel, malam ngomel, terus bersungut-sungut. Nggak pernah bersyukur, yang ada persungut-sungutan. Yang nggak perlu dipersungutkan, dipersungutkan. Ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak perlu, saudaraku. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang selanjutnya, jangan saling mempersalahkan. Ini kan gara-gara kau kemarin. Itu kan semua gara-gara kau. Kau yang bikin jadi. Itu karena kau. Kalau seandainya kau nggak begini, nggak akan terjadi ini. Kalau nggak begini, kalau nggak begini. Saudaraku, ketika saling mempersalahkan, semakin rusak semuanya. Kenapa bisa saling mempersalahkan? Karena menoleh ke belakang. Kita tidak perlu menoleh ke belakang, saudaraku. Semua kegagalan yang sudah kita tinggalkan di belakang, biarkan. Buka lembaran yang baru. Sebab lembaran yang baru itu akan penuh dengan pengharapan segala keberhasilan, damai sejahtera, sukacita di sana. Seperti yang pernah saya katakan. Seperti apa
engkau pikirkan, seperti itulah dirimu. Ya, seperti apa yang ada dalam pikiranmu, maka seperti itulah engkau. Jangan pernah engkau berpikir tentang kegagalan, tapi berpikirlah bahwa engkau ke depannya berhasil, dan berhasil. Pikirkan itu terus ke depan. Amin. Amin. Terus pikirkan itu ke depan. Jangan pernah berpikir tentang masa lalu yang penuh dengan persoalan. Masa lalu yang penuh dengan segala kegagalan. Tetapi pikirkan masa depan. Jangan pakai kaca spion, tetapi pakailah kaca yang ada di depan. Karena itu tembus pandang ke depan. Ya, kalau mobil jangan pakai kaca spion. Seumpama kita ini sedang naik mobil secara rohani toh. Nah, pandanglah kaca yang di depan itu tembus pandang ke depan. Sebab kaca spion itu nggak guna karena dia melihat ke belakang. Orang yang selalu melihat ke belakang itu orangnya tidak akan pernah tenang dalam kehidupannya. Tidak akan pernah tenang. Saya mau ulang. Orang yang selalu menoleh ke belakang, kaca spion ini tadi, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Tidak akan pernah tenang. Dan bukan hanya dirinya yang tidak tenang, orang yang ada di sekitarnya pun juga tidak akan tenang. Contoh, kalau seorang istri selalu menoleh ke belakang, terus menoleh ke belakang, bukan hanya dia yang tidak tenang, suami dan anak-anak juga tidak akan tenang. Sebaliknya, jikalau suami juga yang selalu menoleh ke belakang, anak dan istri juga tidak akan tenang. Sebaliknya, anak juga demikian. Kalau terus menoleh ke belakang, maka orang tua dan dirinya sendiri pun juga tidak akan pernah tenang. Jadi pandanglah lurus ke depan. Lupakan apa yang sudah ada di belakang itu. Sebab Tuhan Yesus mampu untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, keberhasilan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Kita ulang baca lagi ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Nah, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim, yaitu Tuhan Yesus, telah berdiri di ambang pintu. Berdiri di pintu hati kita ini. Dia ada di depan kita, menjadi hakim yang adil untuk kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan. Seperti khotbah kemarin hari Minggu ibadah raya, firman Allah berkata, berubahlah, perbaiki tingkah langkahmu, perbaiki perbuatanmu. Mari kita perbaiki seluruh kehidupan kita yang tidak berkenan ini. Yang tadinya mungkin kita suka membuat keributan, mari bertobat. Yang tadinya pikiran negatif, mari bertobat. Yang tadinya menyimpan akar kepahitan, kebencian, mari bertobat. Gelisah, khawatir, mari bertobat. Bersungut-sungut, terus bersungut-sungut. Kenapa orang suka bersungut-sungut? Karena nggak pernah berdoa. Orang kalau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, apapun masalah yang dia hadapi, dia akan tetap bersyukur. Dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan dan tidak akan bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Amin. Maka dari itu bangun hubungan dengan Tuhan. Ini nanti korek api aja nggak ada di rumah. Baik kan korek api aja nggak ada di rumah sih. Rica tidak ada di rumah. Oh, nggak ada rica. Ini bawang merah juga nggak ada di rumah nih. Semua bersungut-sungut. Yang nggak perlu dipersungutkan, dipersungutkan itu kehidupan manusia, saudaraku. Firman Allah berkata kepada kita hari ini, jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Seberapapun penghasilanmu, mengucap syukur. Mungkin kau hanya bisa membawa uang dalam satu hari hanya 20.000.
mengucap syukur. Mungkin penghasilan satu hari tidak ada, mengucap syukur. Mungkin engkau juga mengalami kerugian, mengucap syukur. Mungkin engkau sedang sakit, mengucap syukur. Mengucap syukur. Ucapkan syukur untuk pribadi kita. Jangan ucapkan syukur untuk orang lain. Kalau saudaraku ucapkan syukur untuk orang lain bisa bertengkar. Contohnya, ada seseorang jatuh, terjerembab sampai keseleo kakinya. Syukur kamu jatuh. Syukur kakimu keseleo. Itu salah. Tetapi katakan syukur itu untuk diri sendiri. Contohnya ketika sakit, terima kasih Tuhan, aku bersyukur hari ini aku sakit. Itu saudaraku. Syukur Tuhan, terima kasih, aku mengalami kerugian hari ini. Semuanya itu atas seizin-Mu. Ucap terima kasih dalam segala hal. Tekun berdoa. Amin. Tekun berdoa. Jangan hari ini berdoa, 1 minggu kemudian nggak doa. Habis itu doa lagi, tapi hanya setengah jam. Udah itu 2 minggu kemudian gak doa lagi. Habis itu doa lagi, tapi doanya hanya 2 menit. Gak begitu saudaraku. Berdoa dengan tekun tiap-tiap pagi. Duduk di kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Tanpa engkau minta, Dia tahu kebutuhanmu dan Dia akan beri. Sabar menunggu. Engkau akan menuai. Amin. Engkau akan menuai hasil dari kesabaranmu atau buah dari kesabaranmu. Yang walaupun seolah-olah engkau melihat tidak ada jalan, percayalah. Seolah-olah engkau melihat jalan itu tertutup, tidak ada kemungkinan untuk dijawab. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti jawab doa-doamu. Bersabar menunggu. Tekun, jangan saling mempersalahkan. Supaya engkau tidak mendapat hukuman. Itu firman Tuhan katakan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat engkau belum melihat jalan yang disediakan Tuhan, tetaplah engkau bersyukur. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya Yesus. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudaraku, sabar menunggu pertolongan Tuhan. Itu yang saya lakukan ketika saya memulai pelayanan di Jayapura, Sentani. Saya mulai pekerjaan Tuhan ini dari 2011. Awalnya kami menyewa satu rumah.
1 tahun kemudian kami sewa satu ruko dengan harga 1 bulan 2.500.000. Tidak ada sponsor, tidak ada gaji. Bahkan persembahan dari jemaat pun itu tidak cukup untuk kebutuhan setiap hari, untuk menopang pekerjaan Tuhan. Saya harus membuat kue yang tadinya saya tidak tahu bikin kue, tapi Tuhan izinkan untuk saya bisa mengetahui membuat kue, dan saya titip di kios-kios. Saya bersabar menunggu pertolongan Tuhan dari 2011 dan sekarang 2020. 9 tahun, saudaraku. Saya banyak berdoa, berpuasa, menangis, banyak hinaan, banyak cemooh. Saya tetap bersabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kami memiliki sebidang tanah. Dan kami membangun gereja sementara. Seperti apa yang saudaraku sudah lihat hari Minggu kemarin kami ibadah di sana. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah sediakan tanah, maka juga Tuhan sediakan uang, sponsor, untuk kami bisa membangun gereja yang permanen. Saya percaya Tuhan antarkan berkat-berkat itu. Sebab saya tahu Tuhan akan memberikan berkat. Itu adalah buah daripada kesabaran. Sabar berdoa, tekun dalam doa, tekun dalam puasa. Mari saudaraku lakukan semuanya itu. Mungkin sudah begitu banyak engkau menangis, mencucurkan air mata. Sudah terlalu lama mungkin doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Dengan sabar engkau menunggu, dengan tekun engkau berdoa. Percayalah, malam ini Tuhan menjawab pergumulanmu. Malam ini Tuhan menjawab seluruh persoalanmu, memberkati engkau. Percaya, jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan sedikit pun. Percayalah, tangan Tuhan menolong dan memberkati engkau. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Yesus. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat, Tuhan Yesus, hatiku
bangsa kami tercinta Indonesia ada di tangan-Mu. Hati kami percaya bahwa Engkau terus memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo. Kami tahu begitu banyak beban-beban pikirannya. Terlalu berat tanggung jawab yang Engkau izinkan ada di pundaknya, dan kami percaya Engkau tidak membiarkannya seorang diri. Ada malaikat Allah yang menjaga dia, ada bala tentara Allah yang menjaga dan memberikan keselamatan baginya. Berkati terus kesehatannya Tuhan. Tambahkan roh hikmat pengetahuan daripada surga bagi dia, untuk memimpin negara kami tercinta Indonesia ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya, Roh Kudus terus ada. Semua bawahannya biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan. Semua menteri-menterinya biarlah orang yang takut akan Tuhan. Mari Engkau melindungi TNI dan Kapolri. Lindungi Tuhan. Lindungi Tuhan. Biarlah TNI, Polri ada di dalam penyertaan Tuhan. Mereka bertindak tegas untuk membela NKRI. Semua aparat dijaga, dibela oleh Tuhan. Bala tentara Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk menjaga keamanan negara kami tercinta Indonesia ini. Berkati mereka. Berkati semua umat-Mu yang ada di Jabodetabek. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati semua para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Jawa, baik yang ada di Jakarta, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan perlindungan bagi semua umat Tuhan. Berikan perlindungan bagi semua para hamba-hamba Tuhan. Berikan perlindungan bagi semua gereja-Mu, baik dari denominasi apapun, semua umat-Mu Tuhan yang ada di Jabodetabek. Bahkan Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di kota Medan, yang baru saja mereka dilanda oleh banjir. Roh Kudus Engkau ada melawat mereka, memberikan penghiburan damai sejahtera, memberkati mereka semua. Bahkan Engkau juga memberkati Kabupaten Jayapura. Bahkan seluruh Papua diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau memberkati Indonesia bagian tengah. Engkau memberkati Bapa. Seluruh Indonesia bagian timur, seluruh Indonesia bagian barat dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, baik mereka yang ada di Malaysia, di Sabah, di Singapura, di Belanda, di Inggris, di Jepang, di Hong Kong, di Thailand, di Jeddah, di negara manapun mereka berada, Engkau lawat, Engkau berkati Tuhan. Biar kami semua umat-Mu bertemu di udara lewat doa-doa kami pada malam hari ini, agar Engkau memberkati. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, semuanya diberkati. Sabar, sebagaimana doa-doa, sebagaimana firman Allah yang sudah kami dengar. Biar kami sabar, bertekun di dalam doa, sabar menunggu pertolongan Tuhan, tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan. Yang sakit sembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan. Mereka yang bergumul untuk dikaruniai anak, mari Tuhan Yesus Kau memberkati pergumulan mereka. Mereka yang terbaring di rumah sakit sembuhkan. Mereka yang ada di lembaga Engkau lawat, Engkau memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan kami gereja Allah baik Jemaat Galilea di dalam pembangunan rumah ibadah. Kami percaya, kami beriman bahwa yang kami butuhkan itu Engkau telah sediakan. Berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat disediakan Tuhan, sponsor disediakan Tuhan, donatur. Pembangunan berjalan dengan baik sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya,
gerejamu di Sentani, Jayapura, di Kampung Bambar akan dibangun secara permanen, sebab tangan Tuhan telah menyediakan berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka semua yang sudah mendukung kami dalam pelayanan selama ini, baik lewat doa-doa ataupun materi yang mereka berikan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semua pergumulan anak-anak-Mu diberkati. Semua usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Baik mereka sebagai pengusaha, wira swasta, sebagai pedagang, baik pedagang di kaki lima, pedagang di pasar, semuanya diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Semua bisnis anak-anak-Mu berjalan dengan baik, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami malam ini. Dan akan kami tutup. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, usai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya percaya semuanya saudaraku diberkati Tuhan. Jangan lupa dukung kami di dalam doa untuk pembangunan rumah ibadah. Biar kita saling mendoakan. Dan ketika saudaraku merasa diberkati dengan ibadah malam hari ini, maka bagikanlah ibadah live ini kepada teman-teman grup saudaraku atau kepada teman-teman Facebook saudaraku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.